Ibu, wabil khusus Ibu Eyang Hajah Sri Sudarsono, kita semua yakin dan sadar bahwa kita akan menemui ajal itu. Oleh karena itu, ada ayat Al-Quran yang sudah memberikan aba-aba ke kita semua. Memberikan aba-aba ke kita semua bahwa kita nanti akan mati dan sudah diberi peringatan sebelum kita mati. Peringatannya beruntun berulang-ulang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah memberikan umur panjang, tapi siapa yang mau mengingat-ingatnya? Waja'akumun nazir, dan sesungguhnya sudah banyak datang kepada kalian nazirun, peringatan-peringatan kepada kita. Jadi kita ini selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah semakin dekat dengan kematian. Bentuknya apa peringatan itu kepada kita? Bentuknya diantaranya adalah berkurangnya sesuatu yang dulu kita miliki, terutama dari sisi fisik, kesehatan, daya ingat, daya pandang, daya dengar, dan seterusnya semakin kurang. Kekuatan tubuh yang tadinya tangguh, kuat, kokoh, lama-lama ya, apa boleh buat harus berkurang. Waja'akumun nazir, datang kepada kalian adalah peringatan. Salah satunya adalah uban, seperti saya yang sudah beruban. Adalah sebuah peringatan bahwa saya sudah didatangi oleh uban, sebuah peringatan dari Allah. Didatangi sebuah kekurangan pandangan oleh Allah. Itu peringatan, dan ada semua dalam tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sesungguhnya mati itu pasti. Dan kalimat yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mencicipi mati. Kalimatnya mencicipi, barangkali ini yang agak sedikit perlu disampaikan. Mati itu cuma sekali, tapi kenapa ayat ini menyebutkannya mati, mencicipi mati? Kalau mencicipi, kalau ibu-ibu sudah paham semua. Yang namanya mencicipi, kalau kita masak sup satu panci, yang namanya mencicipi nggak mungkin 3 mangkok. Yang namanya mencicipi ya sesendok 2 sendok lah gitu. Mati itu sekali, tapi kenapa kalimatnya mencicipi? Saya pernah mendapatkan ilmu dari Pak Quraish Shihab bahwa beliau menyatakan yang dimaksud mencicipi adalah orang yang mati itu akan merasakan sesuatu setelah mati. Sesuatu apa yang dirasakan oleh orang yang sakratul maut itu? Sesuatu yang akan ditemuinya setelah mati, setelah dia selesai matinya. Itulah yang dicicipi. Kalau kita nanti di akhirat akan mendapatkan atau di alam kubur kita mendapatkan siksa, pada saat mati sakratul maut itu kita cicipi siksa itu. Ketika kita nanti di alam kubur enak, maka kita pun akan mencicipi keenakan alam kubur itu pada sakratul maut itu. Jadi hanya mencicipi, tetapi yang banyaknya nanti di alam kubur dan di alam bako atau alam akhirat. Itu yang dimaksud mencicipi. Sehingga yang perlu kita persiapkan bukan untuk mencicipinya saja, tetapi untuk di alam bakonya. Bapak Ibu yang berbahagia, di kubur itu nggak ada orang yang berdua-duaan, bertiga-tiga, nggak ada. Semua dikubur, walaupun kuburnya kuburan massal dalam satu liang, ratusan orang bahkan lebih, tapi di alam kubur, di alam barzakh semuanya sendiri. Yang disebut oleh Rasulullah dengan Baitul Wahdah, rumah kesendirian, tidak ada siapapun. Rasulullah juga menyebut dengan rumah, disebut dengan Baitul Zulm, rumah yang sangat gelap. Disebut juga oleh Rasulullah Baitul Hayat, rumah yang isinya ular dan segala macam binatang buas. Kemudian juga disebut dengan Baitul Turab, rumah yang beralaskan debu. Nah, bagaimana untuk mengatasi supaya kita tidak mengalami hal itu?
Rasulullah juga memberikan solusi-solusi. Kalau orang yang cinta dengan Al-Quran, selalu baca Al-Quran, apalagi sebagai hafidh dan hafidhoh, minimal kita sering membaca Al-Quran, maka di alam kubur kita tidak akan sendirian. Ketika datang malaikat mungkar dan nakir, Quran akan membela kita. Quran juga akan menemani kita selamanya selama ada di kubur. Sehingga ketika ada Al-Quran sebagai pembela kita, ada sebuah riwayat, orang yang meninggal kemudian ketika meninggal didekap oleh orang yang sangat gagah, yang sangat ganteng. Kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir. Kemudian orang yang ganteng yang mendekap sang jenazah itu berkata, mau apa kalian ke sini? Saya mau menyiksa, mau menanyai orang yang mati yang kamu dekap itu. Coba kamu pergi dulu. Kata orang yang ganteng yang mendekap itu, saya nggak mau pergi. Karena selama di dunia, dia juga selalu berteman dengan saya. Itulah hebatnya orang membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita senantiasa terus membaca Al-Quran, yakin 100% karena ini adalah janji dari Allah, akan ditemani oleh orang yang jelmaan Al-Quran. Makanya doa Al-Quran itu Allah munisan fil qabri. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai teman di dalam kubur. Kalau kita didekap di dunia oleh orang ganteng, jangankan yang perempuan, yang laki juga senang. Orang yang ganteng luar biasa dekap kita, jangankan perempuan, yang laki pun senang. Itulah untuk mengatasi masalah-masalah di kubur, diantaranya dengan Baitul Wahdah. Dan rumah kesendirian ini hanya bisa ditempuh lewat itu, untuk bisa kita punya teman. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang menghafal surat Al-Mulk, kemudian dia mati, kemudian ketika datang malaikat mungkar nakir mau mengazab karena dia juga banyak dosanya, kemudian Al-Mulk sebagai salah satu surat dalam Al-Quran muncul menjelma seperti manusia, yang kemudian menghalang-halangi orang malaikat mungkar dan nakir yang mau menyiksa. Kemudian malaikat mungkar nakir minta orang yang menghalang-halangi suruh pergi, karena orang ini banyak dosa, saya akan menghukumnya dulu. Tapi orang ini, orang penjelmaan surat Al-Mulk ini nggak mau pergi, dia tetap tidak, karena saya ada di dalam dadanya, maka saya tidak akan pergi dari dia. Kemudian akhirnya disampaikan peristiwa ini kepada Allah. Ya Allah, ada seorang hamba yang suka maksiat, tapi dia ada yang membelanya, yaitu surat Al-Mulk yang menjelma jadi manusia. Bagaimana ya Allah? Akhirnya Allah sudah biarkan saja, karena dia ada ayat-ayatku, ada kalamku di dalam dadanya. Tapi tentu kita jangan seenaknya bermaksiat, walaupun kita surat Al-Mulknya hafal, jangan. Tetap kita harus sekuat tenaga untuk membersihkan diri, supaya kita lebih enak lagi nanti di alam kuburnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kemudian ada disebutkan oleh Rasulullah dengan baitut turab, yaitu kita lihat di alam kubur itu nggak dipasang kasur, nggak pasang spring bed, nggak dipasang AC, nggak dipasang apa-apa. Kita bersandar di debu, di tanah yang mungkin basah dan kotor. Tetapi bukan itu yang kita lihat nanti, yang kita rasakan nanti, ada sesuatu yang jauh lebih dari itu. Salah satunya yaitu adalah kita mungkin bisa menempati tempat yang paling buruk sebelum pengalaman kita sebelum kita masuk ke alam kubur. Bagaimana supaya kita di alam kubur itu menjadi tidak tidur di debu, di tanah yang kotor? Kata Rasulullah, bisidqi bisadaqi, yaitu dengan sedekah. Dan sedekah ini banyak sekali orang yang menyatakan orang yang sedekah itu akan merasa kaget ketika di alam kuburnya, di alam akhiratnya dia bangun. Kenapa? Dia dapat ini, dapat itu, dapat segala-galanya. Yang beda didapatkan dengan orang lain. Kenapa? Orang sedekah itu biasanya orang tersebut mendapatkan pahala orang yang mencari ilmu, pahala orang yang mengajarkan ilmu, pahala orang yang membangun masjid, dan pahalanya orang-orang lain. Dia mendapatkan semuanya. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan,
Ada orang yang meninggal kemudian dia ingin hidupkan kembali sebentar saja untuk bersedekah. Itu hebatnya sedekah. Di alam kubur sedekah ini menjadi selimut, menjadi alas yang luar biasa nikmat ditempati oleh kita sehingga kita tidur dalam keadaan nyaman luar biasa sampai hari dibangkitkan nanti. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, kemudian ada yang disebut dengan Baitul Zulm, rumah kegelapan. Karena memang tidak ada listrik, tidak ada lilin, tidak ada apapun. Tapi Allah memberikan solusi barang siapa yang pengen dikuburnya terang benderang, maka sholatlah tahajud malam hari. Berdoa kepada Allah di malam hari, minimal 2 rakaat. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa untuk dirinya sholat tahajud itu wajib, maka untuk kita ya sunnah muakkadah. Artinya ya minimal 2 rakaat satu malam. Kalau enggak ya 1 minggu 2 rakaat. Kalau enggak lagi enggak tahu saya. Tapi yang jelas itulah salah satu bentuk penerangan di alam kubur kita ketika kita tempati Baitul Zulm atau tempat kegelapan itu, yaitu dengan sholat tahajud dan berzikir malam. Yang terakhir yaitu Baitul Hayat, yaitu tempat ular, kelabang, hewan-hewan berbisa yang lain. Yang kita mungkin semua ngeri dengan orang hewan-hewan berbisa itu, hewan-hewan buas itu. Apa obatnya supaya kita tidak terkena itu? Kata Rasulullah SAW, banyak baca zikir, banyak baca istighfar. Oleh karena itu orang-orang soleh dulu, mohon maaf walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, untuk mengingatkan kita senantiasa berzikir itu biasanya pegang tasbih. Kalau sekarang ada namanya tasbih digital atau counter. Nggak ada masalah, yang penting bagaimana menuntut hati kita, membimbing hati kita supaya senantiasa kita berzikir. Sebab kalau enggak ada tongkatnya, enggak ada yang nuntunnya, kita lupa. Tapi kalau kita pegang tasbih, itu langsung ingat. Jadi tasbihnya tidak penting, tetapi ingatnya yang penting. Alatnya tidak penting, tapi ingatnya itu yang penting. Oleh karena itu, kita semua sesungguhnya menghadapi alam kubur yang semacam itu, Allah dan Rasulnya sudah mempersiapkan solusinya. Solusi ini tinggal kita mau mengambil atau tidak. Kalau kita tidak mau mengambil, ya kita akan menghadapi keadaan kubur yang seperti itu. Tapi kalau kita mengambilnya, tentu kita akan mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Sedikit sebagai penutup, ada sebuah cerita. Ini di Yaman, sebuah pemakaman yang sangat terkenal di Yaman. Ada seorang yang dikubur hanya diantar oleh 5 orang berikut ibunya. Tiba-tiba yang biasa gali kubur ini ketika masukkan jenazah ke kubur, tiba-tiba pingsan. Kemudian akhirnya dikubur, orang ini yang pingsan dikeluarkan, orang mayit ini dikubur, kemudian dia dalam pingsannya melihat sebuah tempat yang luar biasa nikmatnya, tidak pernah dilihat di dunia. Kemudian akhirnya dia diam. Seminggu kemudian datang lagi, orang lagi meninggal dan mau dikubur. Yang dia dimasukkan ke kubur lagi, orang yang kedua yang meninggal ini, kemudian dia melihat lagi tempat yang luar biasa nikmat. Yang dia gali itu ternyata bukan kuburan, tetapi sesuatu yang luar biasa nikmat dilihatnya, luas dengan berbagai fasilitas yang ada. Kemudian akhirnya orang ini setelah ngubur jenazah, dia nanya ke seorang ibu, "Bu, yang kemarin dikubur itu siapa?" "Yang dikubur kemarin itu anak saya, Pak, laki-laki, orang yang lagi mencari ilmu." "Yang satu lagi, yang kedua, yang sekarang ini siapa, Bu, yang dikubur?" "Itu kakaknya anak saya, Bu, Pak. Dia kerjanya apa, Bu?" "Dia kerjanya mencari kayu bakar ke hutan, kemudian dijual sebagian untuk makan keluarga, sebagian untuk biaya mencari ilmu adiknya itu." Jadi gambarannya di sini, orang yang membiayai, apalagi saya percaya 100% di Yayasan Keluarga Batam ini banyak membantu anak-anak yang mungkin kurang beruntung untuk mencari ilmu.
Itulah gambarannya orang yang bersedekah untuk orang mencari ilmu itu sama dengan orang yang mencari ilmu. Nilainya seperti itu. Jadi luar biasa orang bersedekah untuk memberikan beasiswa ke anak-anak yang kurang beruntung itu mendapatkan nilai yang luar biasa. Itu gambaran yang sangat sederhana dan ternyata imbalan dari Allah yang luar biasa. Barangkali itu gambarannya. Yang paling jelas, Bu, orang yang meninggal itu yang dibutuhkan cuma dua. Yang pertama, mintakan ampun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama oleh keluarganya. Yang kedua, berikan doa. Berikan doa kepada mereka. Ketika orang yang sulit, himpitan kubur yang luar biasa, ketika keluarganya terus-menerus berdoa, semakin luas alam kuburnya dan semakin nikmat. Oleh karena itu, orang yang meninggal yang di alam kubur itu, yang orang sudah di alam kubur itu seperti kal ghorwil mukawis, kata Rasulullah, seperti orang yang mau tenggelam. Tangannya minta tolong tapi sudah enggak kelihatan badannya. Apapun yang dilemparkan oleh orang pasti ditangkapnya. Orang yang berdoa untuk jenazah, untuk almarhum itu ibarat orang yang sedang, kalau keadaan sulit di sananya, ibarat orang yang sedang mau tenggelam, kemudian diberikan sekoci. Kira-kira semacam itulah gambarannya. Betapa bahagia, betapa senangnya orang yang diberikan pertolongan ketika dia mau tenggelam. Jangankan sekoci, satu papan yang kecil saja mungkin dia senang. Kira-kira semacam itu. Jadi ayo kita bersama-sama berdoa untuk semuanya, muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita, supaya kita juga dapat imbal feedbacknya dari orang-orang yang kita doakan. Nah, terakhir mudah-mudahan kita semua, entah kapan kita jadwalnya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan amal ibadah yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian diberikan kekuatan iman dan Islam, dan dibawa iman Islam ini sampai akhir hayat dan menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali sebagai penutup saya dimintakan untuk doa, di antaranya khusus untuk Eyang Hajah Sri Sudarsono dan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya nanti bacakan ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah dengar, Allah kabulkan untuk kita semua, wabil khusus untuk Eyang Hajah Sri Sudarsono.